pokok seperti beras, minyak goreng, dan cabai adalah kebutuhan utama masyarakat. Karena sifatnya yang vital, harga bahan pokok sangat sensitif terhadap fluktuasi permintaan dan pasokan. Kenaikan harga yang tajam dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Idul Fitri. Nah, untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan keterjangkauan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan BPS telah menetapkan sejumlah kebijakan seperti harga eceran tertinggi, operasi pasar, serta pengawasan distribusi. Tujuan dari analisis kami yaitu 1. Menjelaskan kondisi harga dan distribusi bahan pokok berdasarkan hasil wawancara langsung di lapangan. 2. Membandingkan data dengan data nasional dan data internasional seperti Jepang. 3. Serta kami memberikan analisis efektivitas kebijakan pemerintah dan memberikan rekomendasi kebijakan. Untuk bagian data harga, kami membandingkan 3 bahan pokok utama yaitu beras, minyak goreng, dan gula antara Indonesia dan Jepang. Hasilnya, harga bahan pokok di Jepang jauh lebih tinggi. Misalnya, harga beras mencapai 86.000 per kilogram, sedangkan di Indonesia hanya 18.000 per kilogram. Namun, dari hasil wawancara kami di Pasar Sore Sembada, kami menemukan harga di lapangan lebih tinggi dari rata-rata nasional yang menunjukkan masalah distribusi. Dari sisi permintaan, masyarakat Indonesia cenderung sangat tergantung pada bahan pokok seperti beras dan minyak goreng, sedangkan di Jepang, konsumsi terhadap bahan ini lebih terkendali karena adanya perbedaan pola makan dan gaya hidup. Kebijakan pemerintah di Indonesia terbilang aktif melalui Bulog, penetapan harga eceran tertinggi, operasi pasar, dan cadangan pangan. Sayangnya implementasinya masih belum maksimal. Sementara Jepang lebih fokus pada subsidi petani, stabilitas logistik, dan kontrol impor. Perbedaan ini menunjukkan bahwa bukan hanya harga yang penting, tetapi bagaimana pemerintah mengatur distribusi dan keterjangkauan secara merata di lapangan. Beberapa rekomendasi kebijakan yang efektivitas pengendalian harga bahan pokok, yakni 1. Menghitung ulang harga eceran tertinggi secara berkala, yakni mempertimbangkan kenaikan biaya logistik, inflasi musiman, dan lain-lain. 2. Mempercepat distribusi bahan pokok menjelang hari besar. 3. Meningkatkan jumlah cakupan operasi pasar. 4. Memperkuat koordinasi lintas lembaga dan pemerintah daerah, yakni bisa dilakukan secara langsung dengan cepat. 5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pedagang lokal, yaitu melalui edukasi terhadap warga, informasi bahan-bahan stok di pasar, dan keterlibatan dalam program pasar murah. Masyarakat dan pedagang menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penerima kebijakan. Dapat kami simpulkan bahwa stabilitas harga bahan pokok Indonesia masih menghadapi tantangan yang serius. Meskipun pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan seperti harga eceran tertinggi atau HIT dan operasi pasar, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya stabil atau efektif. Nah, harga real di pasar cenderung lebih tinggi daripada data nasional. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa adanya masalah dalam distribusi dan pengawasan harga. Oleh karena itu, kami merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain evaluasi ulang HIT secara berkala, percepatan distribusi menjelang hari besar keagamaan, peningkatan cakupan operasi pasar, serta penguatan koordinasi lintas lembaga dengan upaya kolaboratif dari berbagai pihak termasuk pemerintah, distributor, dan masyarakat.